Jadi rebutan Genoa dan Torino, Jay Idzes justru pilih gabung Sassuolo. Kabar terbaru datang dari bek andalan sekaligus kapten timnas Indonesia, Jay Idzes. Sang pemain bertahan dikabarkan akan memulai petualangan baru di Liga Italia bersama Sassuolo. Kabar yang dilansir dari Football Italia ini mengakhiri berbagai spekulasi mengenai masa depannya bersama Venezia. Sassuolo berhasil mencapai kesepakatan untuk memboyong Idzes dengan nilai transfer yang terbilang signifikan. Menariknya, Sassuolo bukanlah satu-satunya klub yang meminati jasa pemain berjuluk Bang Jay ini. Mereka berhasil memenangkan perburuan sengit melawan beberapa klub Serie A lainnya yang juga menginginkan tanda tangannya. Langkah ini menjadi sebuah lompatan besar dalam karier Idzes. Kepindahannya membuktikan kualitasnya sebagai salah satu bek tangguh yang kini siap bersaing di level yang lebih tinggi. Sebelum kesepakatan dengan Sassuolo tercapai, nama Jay Idzes memang menjadi komoditas panas di bursa transfer. Sejumlah klub papan tengah Serie A dilaporkan serius untuk merekrutnya dari Venezia. Genoa menjadi salah satu klub yang paling santer dihubungkan dengannya. Namun, negosiasi antara kedua belah pihak disebut tidak pernah menemukan titik temu yang ideal. Di sisi lain, Torino juga menunjukkan minat yang kuat untuk mendatangkan Idzes. Akan tetapi, langkah mereka terganjal syarat internal di mana mereka harus menjual bek Saul Coco terlebih dahulu sebelum bisa bergerak aktif. Di tengah persaingan yang ketat, Sassuolo muncul dengan langkah cerdik yang mengejutkan. Klub berjuluk Nero Verdi itu tidak hanya menawar Idzes seorang diri, mereka mengajukan proposal untuk memboyong dua pemain Venezia sekaligus dalam satu paket. Selain Idzes, Sassuolo juga berhasil merekrut rekan setimnya, Fali Kande, ke strategi pembelian. Ganda inilah yang menjadi kunci sukses Sassuolo. Langkah tersebut menempatkan mereka pada posisi yang lebih diunggulkan untuk mendapatkan lampu hijau dari Venezia dengan total biaya paket transfer mencapai sekitar 12 juta euro. Masa depan Maes Hilgers masih abu-abu, belum ada tawaran masuk untuk sang bek timnas Indonesia. Maes Hilgers dikabarkan ingin angkat kaki dari FC Twente, akan tetapi sampai saat ini kabarnya belum ada tawaran yang masuk untuk bek timnas Indonesia tersebut. Di sisi lain, Twente sudah bergerak mencari bek baru sebagai pengganti Hilgers. Mereka telah merekrut staf Lenkin dari Shakhtar Donetsk dengan mahar 1,5 juta euro atau setara 28,4 miliar. Media Enschede, Twente Insight, mengungkapkan bahwa penyebab Hilgers tidak dimainkan FC Twente dalam pramusim kontra FC Porto dan Udinese sebagai bentuk persiapan kepergiannya. Berdasarkan rumor, FC Twente bahkan menargetkan sudah bisa melego Hilgers paling lama pada 1 Agustus 2025, tetapi melenceng dari perkiraan. Masih ada beberapa pemain yang bisa pergi, itu pasti, ujar Jan Stroyer, Direktur Teknik FC Twente, dalam wawancara dengan ESPN dinukil dari Twente Insight. Stroyer menjelaskan bahwa keinginan FC Twente melepas Maes Hilgers sesuai permintaan pemain. Timnas Indonesia itu yang memang berambisi untuk bermain di level yang lebih tinggi. Skuad kami sekarang cukup besar, tetapi kami sudah menetapkan bahwa kami akan merekrut pemain-pemain yang kami butuhkan terlebih dahulu, tidak menunggu, imbuh Stroyer. Hilgers, misalnya, sudah sejak beberapa tahun lalu menyatakan ingin naik tingkat dan sekarang ia diberi kesempatan itu, ungkapnya. Nilai pasar Hilgers per Transfermarkt hanya mencapai 6,5 juta euro, 173,1 miliar, karena kontraknya tinggal tersisa semusim bersama FC Twente. Dia memang belum pergi, tapi kami sudah mendatangkan pemain baru, jadi situasinya berbeda dibanding sebelumnya. Tentu saja ini juga berkaitan dengan kondisi keuangan klub yang kini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, jelas Stroyer. Kadang ada kabar, tapi bukan berarti mereka sudah antre di depan pintu, begitu kira-kira, kata Stroyer. Sumber, Twente Insight ESPN. Elkan Bagot resmi masuk tim utama Ipswich Town musim depan.
Elkan Baggett dipastikan masuk skuad utama Ipswich Town untuk menghadapi kompetisi EFL Championship 2025-26. Kepastian ini diumumkan langsung melalui situs resmi klub, Rabu 6/8/2025. Bek Timnas Indonesia tersebut akan mengenakan nomor punggung 25 pada musim ini. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan karier Elkan di kancah sepak bola Inggris. Kami mengonfirmasi nomor skuad untuk tim utama jelang musim 2025-2026. Elkan akan mengenakan nomor punggung 25, tulis pernyataan resmi klub masuknya. Elkan dalam daftar tim utama menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari manajemen Ipswich. Ia kini berpeluang bersaing langsung memperebutkan posisi inti di lini belakang. Kesempatan ini menjadi momentum emas bagi pemain berusia 22 tahun tersebut untuk tampil lebih rutin sepanjang musim. Elkan memulai petualangannya di Ipswich Town sebagai pemain akademi dengan potensi besar. Untuk menambah pengalaman, ia sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, hingga Blackpool. Rentetan peminjaman tersebut memberinya kesempatan bermain secara rutin. Jam terbang itulah yang membuat kematangannya sebagai bek semakin terasa. Performa terbaiknya terlihat saat berseragam Blackpool. Atas dasar itu, manajemen Ipswich memutuskan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026. Penampilan Elkan pada laga-laga pramusim menarik perhatian staf pelatih. Ia tampil saat Ipswich menghadapi BWW Linz dan AJ Auxerre dengan performa solid. Konsistensinya membuat klub mantap memasukkan namanya ke skuad utama. Bek 22 tahun tersebut kini siap bersaing memperebutkan menit bermain bersama para pemain senior. Dalam musim, ini akan menjadi tantangan besar bagi Ipswich Town secara keseluruhan. Target utama mereka adalah kembali promosi ke Premier League. Keterlibatan Elkan bersama tim utama Ipswich membuka peluangnya kembali memperkuat timnas Indonesia. Ia bisa masuk skuad untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika mampu tampil reguler, posisinya di tim nasional dipastikan akan semakin aman. Hal ini tentu menjadi tambahan semangat bagi Elkan musim ini. Masa depannya kini bergantung pada performa di lapangan. Konsistensi di Championship akan menjadi kunci untuk menembus level yang lebih tinggi.